السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas bahwa untuk yang dicontohkan oleh Nabi dengan Bismillah, tidak boleh kita menambah dengan apa kemarin? Dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nabi Bismillah, kita Bismillah. Nabi Bismillahirrahmanirrahim, kita Bismillahirrahmanirrahim. Jangan menambah, karena yang dicontohkan oleh Nabi tentu yang terbaik. Apa misalnya? Wudu, makan, minum, ya. Menyembelih ditambah dengan Allahu Akbar, ya. Kecuali yang Nabi tidak contohkan, yang Nabi belum pernah melakukan, dan itu kebaikan, maksudnya bukan maksiat, seperti tanda tangan misalnya, nyelah motor misalnya, ngidupin mesin, ngidupin komputer, hidupin handphone dan seterusnya, maka Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Mengambil keumuman dalil, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillah wa huwa afdal. Anjuran dari hadis ini bahwa seluruh perkara baik yang dimaksud adalah tidak haram. Kalau yang haram sepertinya orang awam pun tahu, ya. Tidak mengawali dengan Bismillah, ya. Ya, belum pernah kita dengar mau berantem Bismillah, mau mukul Bismillah, pukul. Saya kira tidak, ya. Kecuali jihad, ya kan. Mau minum khamar, mau berjudi, mau mencuri, dia muslim, ya. Atau bahkan yang selama ini mereka tidak mengaku kalau itu haram. Apa? Merokok. Sepertinya kita belum pernah lihat saudara kita yang masih merokok. Bismillah. Padahal setiap kalau makan Bismillah, minum Bismillah. Kan banyak saudara-saudara kita yang awam, setiap kali mau makan, mau minum Bismillah. Tapi begitu merokok, tidak. Ini sepertinya mereka mengakui, karena agama ini, sunnah ini sesuai dengan fitrah, sesuai dengan fitrah manusia. Maka waktu itu kita bahas, ada seorang ustaz masyhur, dia menentang dakwah salaf dari masyrik sampai maghrib, meyakini bahwa Allah ada di atas, bersemayam jauh di atas arsy. Si ustaz ini nggak terima, ya sama dengan yang lain lah, dia tolak. Menurut dia Allah ya ada di mana-mana, ya. Begitu ceramah yang lain, ketika dia berbicara tentang Allah, dia menunjuk-nunjuk ke atas, ya. Semua kita serahkan, ya. Allah yang mengatur sambil nunjuk ke atas, ya. Akidahnya rusak, manhajnya rusak, tapi fitrahnya tidak rusak.
fitrahnya tidak rusak, sambil nunjuk-nunjuk ke atas. Dan saya kira antum masih ingat bagaimana Hamdani, ya kan, anak muda yang cerdas ini membuat seorang tokoh Asy'ariyah terkesima, kaget, sadar, jujur dia. Anak muda ini nggak bawa dalil. Tokoh Asy'ariyah ini bawa dalil seabrak-abrak. Yang ayat, yang hadis, yang qaul sahabat, qaul ulama. Ya dalilnya bagus, ayat kan nggak ada yang jelek. Ayat semuanya sahih, hadis-hadisnya juga sahih. Tapi istidlalnya yang tidak benar. Anak muda ini, Hamdani ini, mengajak kepada si tokoh Asy'ariyah ini, ya Syekh, coba tinggalkan dulu ayat, hadis, dalil. Ya. Bayangkan di hati Anda, bayangkan di perasaan Anda bahwa Allah tidak di atas, tapi Allah ada di pojokan sana, ada di sebelah sana, ada di situ. Bayangkan dengan nurani Anda, perasaan Anda bahwa Allah tidak di atas. Rupanya tokoh ini sesat tapi jujur, ya, kaget dan nggak sanggup membayangkan Allah tidak di atas, nggak sanggup. Itulah sunnah sesuai dengan fitrah. Dalam banyak hal tentang laki-laki dan perempuan, bagaimana anak-anak dan seterusnya, sesuai dengan fitrah. Lihat firqah-firqah dolah, anak TK atau belum TK sudah diwajibkan pakai jilbab, orang tuanya marah-marah kalau anak TK-nya ngelepas jilbab. Fitrah anak-anak, ya, nggak boleh main. Lihat Nabi bahkan membolehkan apa yang orang dewasa tidak boleh. Apa? Patung kuda, patung hewan, kan haram. Karena ini masih anak-anak, beliau membolehkan. Aisyah, kan Aisyah bersama Nabi itu kira-kira 9 tahun, masih anak-anak lah, ya kan? Fitrah anak-anak pada diri Aisyah tidak dicegah oleh Nabi. Nabi biarkan Aisyah bermain dengan kuda-kudaan, berarti kan patung dan ada sayapnya di situ. Inilah Nabi SAW yang mestinya kita ikuti, jangan merusak fitrah. Maka ada ledekan, ya. Antum tahu orang-orang hizbi, harokiyin, kalau kumpul ustadz-ustadznya dan seterusnya, yang dibahas apa? Daulah politik, di mana Islam bisa menang nanti 2024 dan seterusnya, ya. Ada kumpul, ada lagi firqah lain kumpul ngobrolnya tentang khilafah. Ada lagi yang ngumpul ngobrolnya tentang dakwah terus. Berilmu nggak berilmu, yang diobrolin dakwah ke sana kemari, huruf. Ya. Tidak sesuai dengan fitrah. Nah, hewan-hewan salib sesuai dengan fitrah, laki-laki. Kalau ngumpul yang diobrolin ta'adud, ya kan? Nah, fitrah laki-laki. Ya. Masih mending berani ngomong, ya kan? Nah, daripada ngomong aja nggak berani, ya kan? Yang wanitanya begitu.
Intinya ajaran yang benar itu pasti sesuai dengan fitrah. Fitrah laki-laki seperti ini, fitrah perempuan seperti ini, fitrah anak-anak seperti ini, fitrah rakyat seperti ini, fitrah penguasa seperti itu. Ya. Ini penguasa suruh meninggalkan fitrahnya. Ya kan? Gimana nih maunya rakyat? Gimana nih? Gimana? Masuk penguasa bagaimana maunya rakyat? Ini syubhat demokrasi kan begitu. Penguasa disuruh melaksanakan apa maunya rakyat. Padahal fitrah rakyat apa? Terserah, ya. Yang penting bisa makan, yang penting dagangan laris, ya. Siapa yang memimpin nggak masalah. Fitrah rakyat seperti ini. Nah, kadang fitrah rakyatnya ini rusak. Enggak, harus si fulan, harus yang begini, harus yang nggak begini, ya. Padahal fitrah rakyat terserah, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Beliau membawakan ayat ini karena sedang membahas tentang nama. Bismillah, ism, jamaknya asma. Bahwa bismillahirrahmanirrahim, pembahasan kemarin agak berselisih para ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim itu ayat dalam surat An-Naml saja atau ayat pertama dari, masih ingat? Seluruh surat. Ayat pertama dari seluruh surat adalah bismillahirrahmanirrahim. Buktinya apa? Buktinya kita tidak boleh membaca Al-Baqarah kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Harus wajib. Ketika kita membaca Ali Imran harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya kecuali At-Taubah harus diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, berarti ayat pertama dong. Ya. Karena memang ayat. Beda dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu wajib juga. Wa idza quri'al Qur'an yata'awwad billah. Kalau engkau fasta'id billah, engkau hendak membaca Al-Quran, berlindunglah kepada Allah. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam ayat, dalam Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada. Kalau bismillahirrahmanirrahim kan ada. Maka tidak dikatakan ayat pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan ayat, ya. Tapi diucapkan oleh Nabi setiap kali hendak membaca tilawah Al-Quran. Bukan setiap kali mau membawakan ayat. Gitu. Saudara-saudara, ingat Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Betul? Betul? Salah. Nabi tidak pernah mencontohkan seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca ketika hendak tilawah, qiraah, membaca Al-Quran dari ayat 1 sampai 50, dari ayat 1 sampai 100 dan seterusnya. Bukan ketika mau menukil sebuah ayat. Tidak ada riwayat, ya. Banyak saudara-saudara kita para khatib ketika menyampaikan ayat, seayat, dua ayat diawali dengan ta'awud. Ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama kullaha, semuanya, isim, ya. Ini gunung, ini pohon, ini laut,
dalam bahasa Arab tentunya ya. Ini batu, ini langit, ini air, ini tanah. Bahkan ada riwayat seluruh benda isim yang hari itu belum ada, yang akan ada 1000 tahun lagi, 5000 tahun lagi, 100.000 tahun lagi, maka tidak tertutup kemungkinan ada mobil, motor, pesawat, ya kan? Tentu mudah bagi Allah. Ada tafsiran seperti itu, karena ada kalimat kullaha, semuanya, semua kata benda. Ya. Sementara para malaikat tidak diberitahu, para malaikat tidak tahu. Maka ketika malaikat disuruh oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama itu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, maha suci engkau ya Allah, tidak mungkin kami tahu kalau engkau tidak kasih tahu. Kalau Allah tidak ngasih tahu kepada malaikat ini apa, ini apa, ini apa, yang dikasih tahu siapa? Adam. Malaikat tidak tahu ya. Setelah Allah perintahkan kepada Adam untuk menyebutkan nama-nama itu, Adam bisa, Adam sanggup. Nah, dengan ini, padahal apa sih? Bukan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil, ini syirik, ini tauhid. Enggak, cuman sekedar nama-nama, ini anu, ini anu. Tapi ilmu bukan. Ilmu bukan, ilmu. Walaupun sederhana, tapi ilmu. Dengan ilmu itulah Nabi Adam disujudi oleh para malaikat. Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka sampai hari ini, sampai hari kiamat, orang yang mulia, orang yang terpuji adalah yang berilmu, bukan yang berharta, bukan yang berpangkat. Apalagi hari ini dicaci maki, dihujat, dijelek-jelekkan, dibahan bikin olok-olok, padahal dia menteri, padahal dia jenderal, padahal dia presiden, padahal dia gubernur ya. Maka yang mulia insyaallah yang berilmu. Ada riwayat sebelum Nabi Sulaiman mendapatkan mukjizat yang luar biasa, mungkin waktu masih muda ya, belum kaya raya, belum menjadi raja besar, belum berilmu seperti ilmunya setelah beliau 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun ya. Beliau ditawari oleh Allah, mau harta atau tahta, pangkat raja, atau ilmu. Beliau memilih ilmu. Beliau memilih ilmu. Dengan ilmu tersebut, kerajaan beliau dapatkan, kekayaan apalagi, tiga-tiganya dapat ya. Jika memilih kerajaan saja ya sudah, cuman raja. Jika memilih kekayaan saja ya sudah, kekayaan. Tapi dengan beliau memilih ilmu, maka kerajaan dapat, kekayaan dapat. Ini luar biasa ilmu, keutamaan ilmu. Bagaimana ibadah? Ahli ibadah maksudnya. Kalau antum dengar ahli ibadah, itu yang ada di benak antum apa? Setiap kali dengar azan ke masjid, salat berjamaah. Betul? Salah.
Salah. Puasa Ramadan nggak pernah bolong, betul? Salah. Ya. Itu bukan ahli ibadah. Biasa standar seorang muslim seperti itu. Ya. Yang ahli ibadah itu contohnya siapa? Ibnu Umar, Abu Darda, Abdullah bin Amr bin As, ya. Terus 3 orang yang datang ke rumah Nabi itu, malam dihabiskan untuk qiyamul lail, siang selalu berpuasa sunnah. Itu ahli ibadah, ya. Maksud ahli ibadah adalah yang beribadah wajib dan sunat, bukan wajibnya saja. Wajibnya saja standar, bukan ahli ibadah, ya. Semua sholat sunat dia jalankan, semua puasa sunat dia jalankan, tapi yang sunnah, ya, bukan yang bid'ah. Ahli ibadah. Nah, ahli ibadah dengan ahli ilmu perbandingannya seperti apa? Masih ingat? Barangkali antum di benak antum, kalau masalah sekolahan, ya, biar gampang perbandingannya. Seperti anak SMA dengan anak SD. Ahli mulia mana? Jangan-jangan salah sebut, ya. Ahli ilmu dengan ahli ibadah mulia mana? Ahli ilmu, ya. Bukan berarti ahli ilmu kemudian tidak berjamaah sholat di masjid, apalagi nggak sholat, enggak. Tetap sholat berjamaah di masjid. Yang wajib-wajib lah, tapi yang sunat-sunat tidak. Tapi dia berilmu, dia tahu mana sunnah, mana bid'ah dengan dalil-dalilnya, dia tahu mana syirik, mana tauhid dengan dalil-dalilnya, dan seterusnya. Ahli ilmu seperti anak SMA misalnya, ahli ibadah seperti anak SD. Cukup apa masih kurang? Masih kurang jauh perbandingannya. Bagaimana anak SD dengan anak kuliahan? Masih jauh. Bagaimana anak SD bahkan TK dengan dosen? Masih kurang jauh. Luar biasa, ya. Kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu perbedaannya seperti aku, kata Nabi, ya, tafadli ala adna min ummati. Orang yang berilmu seperti aku, ahli ibadah seperti umatku yang paling rendah. Sama-sama masuk surga insyaallah, sama-sama selamat dari neraka insyaallah. Nabi masuk surga, umat beliau yang paling rendah masuk surga. Yang tidak masuk surga adalah yang bukan umat beliau, umat istijabah, ya. Umat beliau kan dibagi 2, ya. Nah, kita bahas ummatud dakwah dan ummatul istijabah. Betapa jauhnya. Kalau kita katakan derajatnya itu, perbandingannya seperti Rasulullah dengan Imam Syafi'i, itu saja sudah jauh, ya kan? Masa Imam Syafi'i dibanding dengan Rasulullah? Ini jauh di bawah Imam Syafi'i, bahkan jauh di bawah kita semua. Rasulullah dengan kita jauh sekali, ilmunya, ketakwaannya, keimanannya. Ini jauh di bawah kita. Insya Allah sejelek-jelek kita, semaksiat-maksiat kita, sebodoh-bodoh kita, bukan adna min ummati, umatku yang paling rendah, umat Nabi yang paling rendah. Entah siapa dia. Ya zahirnya ya kadang sholat, kadang enggak, gitu kan, rendah sekali. Tapi masih umat beliau. Betapa jauh, ya kan? Maka jika antum bersemangat untuk ibadah sunnah, antum harus lebih bersemangat lagi mencari ilmu. Nah, luar biasa keutamaan. Setiap kita keluar
untuk mencari ilmu, maka dianggap kita sedang berada di jalan jihad fisabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Ya. Kemudian walillahil asmaul husna, beliau bawakan ayat ini tadi Al-Baqarah ya, awal-awal 31, ini Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna, milik Allah asmaul husna. Masih ingat kaidah bahasa Arab? Kalimat ini terbalik. Ini enggak normal, ini enggak wajar. Yang wajar al-asmaul husna lillah. Asmaul husna itu, nama-nama yang baik itu milik Allah. Ini dibalik. Milik Allah nama-nama yang baik itu. Masih ingat? Sesuatu yang dibalik mengandung arti yufidul hasar, mengandung arti pembatasan. Ya. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah Engkau ya Allah, kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Ini dibalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kalau bahasa Indonesia mungkin sama aja ya. Ya. Pulpen ini milikku. Milikku pulpen ini. Apa bedanya? Kayaknya nggak ada bedanya ya. Cuma dibolak-balik. Dalam bahasa Arab ada bedanya. Dan itu kaidah bahasa Arab. Semua orang yang faham kaidah bahasa Arab tahu. Orang-orang Arab insya Allah tahu kalau memang bahasanya fasih ya, bukan amiyah. Mengandung arti yufidul hasar, mengandung arti pembatasan. Kalau na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, kami menyembah kepada Engkau, kami mohon pertolongan kepada Engkau. Tapi kalau dibalik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau na'budu iyyaka enggak boleh pakai hanya. Kami menyembah Engkau ya Allah, kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Mungkinkah menyembah yang lain? Mungkinkah? Mungkin sekali. Siapa contoh? Abu Jahal, Abu Lahab. Dan sebagian kaum muslimin hari ini menyembah Allah juga, menyembah kubur keramat juga, menyembah Allah juga, menyembah keris juga, menyembah Allah juga, percaya kepada dukun-dukun juga. Begitu juga ini. Kalau al-asmaul husna lillah, maka artinya nama-nama yang baik itu milik Allah. Kalau walillahil asmaul husna, maka artinya nama-nama yang baik itu apa? Hanya milik Allah. Maka tidak boleh dimiliki oleh Jibril, Mikail, Rasulullah, para nabi, para rasul, antum, saya, masjid, sekolahan, yayasan, tidak boleh. Yayasan apa ini namanya? Ar-Rahim, nggak boleh. Sekolah apa ini namanya? Al-Quddus, tidak boleh. Ya. Siapa namanya? Al-Fattah, Al-Aziz, Al-Ghaffar, tidak boleh. Nama-nama tersebut hanya milik Allah. Selain Allah tidak boleh ada yang menyandang nama tersebut. Haram, betul-betul haram. Kalau mau ada Ar-Rahmannya, ada Ar-Rahimnya, ada Al-Quddusnya, tambah dengan Abd, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Quddus, Abdul Aziz, dan seterusnya. Dan itu
sebaik-baik nama. Sebaik-baik nama adalah Abdullah. Antum tahu, setelah para sahabat mendengar Nabi mengatakan sebaik-baik nama adalah Abdullah, maka hampir 100 atau mungkin 100 lebih anak sahabat yang bernama Abdullah. Ya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu nggak peduli dengan urusan teknis, nggak peduli dengan ini itu. Yang penting mendapat keutamaan yang disabdakan oleh Nabi SAW. Banyak dari kita yang terlalu peduli. Ya. Udah banyak nama itu mah, ntar manggilnya gimana? Sono nengok, sini nengok. Nah, itu kita ya. Terlalu pusing dengan urusan teknis. Para sahabat tidak. Kalau sudah sabda Nabi, kalau sudah dari Allah, maka enggak pusing para sahabat. Wala yakhafuna laumata laim. Apalagi celaan, mereka enggak takut. Kalau Allah membolehkan, Rasulullah mengizinkan, enggak peduli. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihujat. Siap para sahabat, tidak seperti kita. Fad'uuhu biha, maka berdoalah, memohon kepada Allah biha. Apa biha? Hanya kembali ke, iya kan mu'anas nih, asma kan jamak, walaupun tidak ada tak marbuto, tapi ini mu'anas. Berdoalah dengan ha, berdoalah dengan nama-nama tersebut. Maka jika antum berdoa memohon sesuatu kepada Allah, sebutlah ya Aziz, atau ya Ghaffar, atau ya Fattah, atau ya Alim, dan seterusnya. Pilih, kan berapa jumlahnya? 99 ya. Pilih yang apa? Masih ingat? Yang sesuai dengan permohonan kita. Antum minta apa nih? Rizki misalnya. Antum sebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, diulang-ulang, jangan diulang-ulang, tapi jangan dihitung. Jangan dihitung. Ingat 3 hal yang tidak boleh kita larang sendiri, tidak boleh kita tentukan sendiri. Apa? Sesuatu yang berpahala akan berubah jadi dosa gara-gara kita menentukan 3. Ya, dengan baca Yasin ini kita dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena kita menentukan 3 hal ini. Kita ngarang dalam hal 3 ini. 1, waktu. Malam Jumat pagi, malam Senin, kita yang menentukan ya, mengkhususkan. Nabi yang berhak mengkhususkan. Kita ikuti Nabi. Beliau mengkhususkan apa? Malam Jumat, hari Jumat, baca surat Al-Kahfi, ya sami'na wa ata'na. Ya. Habis sholat, baca ayat kursi, ya sami'na wa ata'na. Atau mau tidur, baca ayat kursi, ya sami'na wa ata'na. Ya. Habis sholat, baca Al-Fatihah. Ada? Enggak ada riwayat. Enggak ada riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam membaca suratul Fatihah habis sholat. Yang ada ketika sholat, termasuk sholat mayat, tidak ada bacaan Al-Fatihah setelah sholat mayat. Waktu, kemudian tempat. Saya akan sholat di sebelah sini, saya akan baca sholawat di sebelah sini. Kita tentukan tempat. Tidak boleh kecuali Nabi yang menentukan tempat. Di maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Maksud maqam Ibrahim adalah seluruh Masjidil Haram. Nabi yang berhak menentukan tempat.
kapan mulai pakaian ihram. Ada tempat di situ. Ada Qarnul Manazil, ada Yalamlam, ada Dzul Hulaifah, bukan Bir Ali ya. Sesuai dari mana dia datang ketika menuju Makkah. Nabi yang menentukan. Satu lagi yang sedang kita bahas ini apa? Bilangan. Bilangan. Maka tidak boleh. Saya akan baca Al-Fatihah ini 7 kali. Saya akan baca ayat kursi ini 17 kali. Saya akan baca Subhanallah 99 kali dan seterusnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Harus dari Nabi. Nabi bilang 33, sami'na wa ata'na. Nabi bilang 100, sami'na wa ata'na. Dan begitu seterusnya. Saya teringat ucapan seorang ahlul bidah. Saya katakan ahlul bidah. Dia mengatakan bacaan-bacaan itu sama aja. Mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau ayat kursi, mau anas, yang penting bilangannya. Yang penting bilangannya. Ya. Harus 4.444 misalnya. Harus 1.000, harus 5.000. Dan setelah membaca sekian kali muncul sesuatu. Sadaqah Rasulullah, terbukti kebenaran sabda Nabi. Ketika melakukan bid'ah, siapa yang masuk? Setan. Setan masuk. Karena iblis tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Iblis tahu. Kalau nggak tahu, nanti salah menggoda iblis. Iya kan? Iblis tahu. Antara Idul Fitri, Idul Adha dengan Maulid Nabi, Rajaban, Isra Mi'raj, iblis tahu mana yang hak, mana yang batil. Nah, yang bid'ah setan bisa masuk. Yang sunnah tidak bisa. Maka muncul berbagai macam kekuatan, bisa ini, bisa itu, bisa tidak mempan, dibacok segala macam. Yang dibaca betul ayat Al-Quran, zikir-zikir, tapi bilangannya itu yang membuat setan masuk itu bilangannya. Coba kalau pakai bilangan Nabi, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, setan nggak masuk. Artinya ya biasa-biasa saja. Luar biasa setan iblis menipu kita kaum muslimin. Fad'uuhu biha, berdoalah memohon sesuatu kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Apa istilahnya? Tawassul. Nanti siapa bilang salaf anti tawassul? Salaf bertawassul. Tawassul yang hak, bukan tawassul yang bid'ah. Tawassul yang diajarkan oleh Nabi SAW, bertawassul dengan Asmaul Husna, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Fattahu, ya Ali, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Diulang-ulang, jangan dihitung. Ya, habis itu memohon apa yang kita mau. Satu lagi, dua lagi ya. Tawasul yang boleh. Ini kan tawasul dengan Asmaul Husna. Yang juga boleh, yang sunnah, tawasul dengan amal soleh kita. Ingat, 3 orang yang terjebak di dalam goa. 3-tiganya bertawasul dengan amal soleh mereka masing-masing. Dilihat dari 3-tiganya, insyaallah antum masih ingat, itu amal soleh yang apa? Yang biasa-biasa saja, apa yang istimewa? Istimewa. Yang satunya luar biasa, ya. Detik-detik tinggal dia berzina, tapi dia batalkan. Yang satu sangat berbakti kepada ayah ibunya. Yang satu lagi apa satu lagi? Ya, amanah, sangat amanah terhadap upah pembantunya.
Masuk waktu? 2 menit lagi. Oleh karena itu, kalau antum mau bertawasul, cari yang sekiranya istimewa. Ya. Jangan yang biasa-biasa saja. Antum pilih, ya insyaallah selama antum hidup 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, insyaallah adalah. Kalau antum merasa nggak ada, ya bikin yang istimewa. Ya, apalah ya. Pasti insyaallah namanya manusia ya kan akan mengalami satu cobaan yang luar biasa. Dipakai untuk bertawassul. Insyaallah. Satu lagi yang juga boleh tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, kita datangi beliau atau boleh telepon, mohon kepada beliau supaya mendoakan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh wanita hitam yang ayan, mohon doa kepada Nabi SAW, mohon didoakan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu, ya silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil